Rahasia hidup berkelimpahan tanpa harus kaya dulu. Ada satu kenyataan yang jarang diakui manusia modern. Banyak orang mengejar kekayaan bertahun-tahun, tetapi tetap merasa kosong meski pendapatannya naik. Mereka memaksakan diri untuk mencapai titik finansial tertentu dengan harapan memperoleh rasa aman. Padahal rasa aman tidak pernah bersarang di angka. Ia berada di dimensi batin yang tidak dapat dibeli. Kita sering mengira kelimpahan hanya muncul setelah kondisi keuangan kokoh, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kelimpahan adalah keadaan psikologis yang muncul jauh sebelum uang datang. Bahkan ketika seseorang belum mapan secara materi, ia sudah dapat merasakan hidupnya terisi penuh jika struktur batinnya tepat. Di saat dunia memuja kecepatan dan pencapaian, hanya sedikit orang yang mau berhenti sejenak untuk mempertanyakan asumsi dasar tentang kelimpahan. Sebagian besar terjebak dalam paradigma bahwa kehidupan bernilai jika diukur melalui hasil fisik. Padahal, manusia menyimpan bentuk kelimpahan yang lebih subtil dan mendalam, yang justru menentukan bagaimana realitas finansial terbentuk di kemudian hari. Kelimpahan sejati tidak menunggu Anda kaya. Ia muncul dari cara Anda memandang diri sendiri, memperlakukan waktu, dan menyerap pengalaman sehari-hari. Dalam bagian pertama ini, kita memasuki 3 fondasi awal yang sering tidak disadari orang, tetapi sebenarnya menentukan bagaimana hidup seseorang terasa penuh atau sebaliknya terasa sempit meski pemasukan bertambah. 3 fondasi ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampak psikologisnya sangat besar. Dan uniknya, ketiganya dapat diterapkan bahkan ketika situasi finansial belum ideal. Inilah alasan mengapa sebagian orang yang hidup biasa saja terlihat lebih tenang, lebih lapang, dan lebih memiliki arah dibanding individu yang punya banyak uang tetapi selalu gelisah. Kelimpahan bukan fenomena luar, ia adalah kondisi batin yang diam-diam membentuk dunia luar. 1. Merasakan kedalaman alih-alih banyaknya hal. Kebanyakan orang kehilangan rasa kelimpahan bukan karena kurangnya uang, tetapi karena caranya merasakan kehidupan terlalu dangkal. Mereka menilai kualitas hidup berdasarkan jumlah hal yang dapat dikumpulkan. Mereka ingin lebih banyak barang, lebih banyak acara, lebih banyak aktivitas, lebih banyak pembuktian. Namun, ada paradoks mendalam di sini. Semakin seseorang mengejar banyak hal, semakin tipis pengalaman batinnya terhadap tiap hal tersebut. Hidup menjadi sibuk tetapi miskin rasa. Kelimpahan sejati hadir ketika seseorang mampu merasakan kedalaman. Kedalaman muncul saat seseorang memberikan perhatian utuh pada peristiwa kecil. Banyak orang tidak pernah menyadari bahwa otak manusia tidak merespons kuantitas, melainkan intensitas. 2 orang dapat menjalani rutinitas yang sama, tetapi satu orang merasakan pengalaman yang kaya, sementara yang lain hanya melewatinya tanpa jejak. Bayangkan seseorang yang minum teh setiap pagi, tetapi pikirannya melayang ke masalah pekerjaan. Ia menjalani ritual itu setiap hari, namun tidak ada satupun momen yang benar-benar menyentuh batinnya. Lalu bayangkan orang lain yang meluangkan perhatian kecil pada aroma teh, suara air panas menyentuh cangkir, dan sensasi hangat yang bergerak di dinding mulutnya. Ia memperoleh kedalaman dari hal yang sama sederhana. Ketika kedalaman hadir, kehidupan mulai terasa penuh. Tanpa harus memiliki lebih banyak, seseorang mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat diberikan uang, yaitu kenyamanan berada di dalam dirinya. Kedalaman menghadirkan rasa tinggal menghadirkan rasa punya menghadirkan kelimpahan batin. 2.
Kapasitas menanggung kekosongan diri. Kebanyakan orang mengira kelimpahan identik dengan kondisi tanpa kekurangan. Padahal, kemampuan merasakan kekosongan adalah pondasi kelimpahan itu sendiri. Kekosongan adalah ruang batin yang netral, namun banyak orang memperlakukannya sebagai ancaman. Begitu muncul rasa sepi, cemas, atau jeda yang tidak jelas bentuknya, mereka berusaha menutupnya dengan stimulasi eksternal. Ada yang menutupnya dengan aktivitas berlebihan, ada yang menutupnya dengan konsumsi barang, ada pula yang menutupnya dengan pencitraan diri. Mereka takut bertemu dengan ruang hening di dalam dirinya. Sebenarnya, kekosongan bukan musuh. Ia adalah ruang di mana struktur batin dibentuk. Ketika seseorang mampu duduk bersama perasaan kosong tanpa melarikan diri, ia membangun kapasitas emosional yang jarang dimiliki orang lain. Kapasitas ini adalah kemampuan menahan ketidakpastian jangka pendek demi stabilitas jangka panjang. Bila dilihat lebih dalam, banyak keputusan buruk dalam hidup lahir dari ketidakmampuan menahan kekosongan. Orang terburu-buru mengambil keputusan karena tidak tahan menunggu. Orang membeli hal yang tidak perlu karena tidak tahan dengan rasa kurang sesaat. Orang masuk ke situasi yang merusak karena ingin segera menghapus rasa sepi. Ketika kekosongan tidak lagi menakutkan, seseorang mulai memiliki hubungan baru dengan dirinya. Kelimpahan tidak lagi dilihat sebagai akumulasi materi, tetapi sebagai kemampuan menjadi utuh meski tidak ada sesuatu yang sedang memuaskan diri. Di titik ini, kelimpahan bukan hadiah, kelimpahan menjadi identitas. Kelima, kecerdasan emosional yang tenang. Kelimpahan seringkali dikaitkan dengan keberuntungan atau kerja keras. Padahal, ada satu faktor yang jauh lebih menentukan. Faktor itu adalah kecerdasan emosional yang tenang. Ini bukan jenis kecerdasan yang tampak spektakuler. Ia tidak mencolok, tidak dramatis, dan tidak menarik perhatian. Namun, ia adalah penentu apakah seseorang mampu mempertahankan arah hidupnya tanpa terganggu badai emosional yang datang dari dalam maupun luar. Kecerdasan emosional yang tenang adalah kemampuan mengamati emosi tanpa dikuasainya. Banyak orang mengira tangguh berarti tidak merasakan apa yang terjadi. Nyatanya, ketangguhan muncul dari kesediaan merasakan namun tetap memiliki kendali. Ini berbeda jauh dari menekan emosi. Menekan emosi justru membuat pikiran berantakan. Di dunia yang penuh tekanan, orang mudah terbawa reaksi. Marah sedikit langsung meledak, takut sedikit langsung menyerah, khawatir sedikit langsung panik. Orang yang hidup dalam reaktivitas seperti ini akan sulit merasakan kelimpahan meski hartanya banyak. Sebab kelimpahan tidak mungkin bersanding dengan batin yang terseret arus emosinya sendiri. Sebaliknya, orang yang memiliki kecerdasan emosional tenang mampu memberi makna baru pada setiap peristiwa. Situasi sulit tidak langsung dilihat sebagai ancaman. Situasi baik tidak langsung dianggap sebagai kemenangan final. Ada keseimbangan batin yang membuat hidup terasa stabil. Stabilitas ini menghadirkan rasa cukup. Rasa cukup menciptakan kelimpahan. Kecerdasan emosional yang tenang adalah kemampuan melihat dunia dengan mata yang tidak terdistorsi oleh kekacauan pikiran. Seseorang yang memiliki kemampuan ini dapat memasuki hidup dengan ritme yang konsisten. Kelimpahan menjadi sebuah pola, bukan pengecualian. 4. Energi kelimpahan tidak masuk ke orang yang hidup dalam mode bertahan. Banyak orang merasa sudah bekerja keras, namun tidak pernah melihat perubahan signifikan pada rezeki mereka. Masalahnya bukan pada usaha fisik, tapi pada mode mental yang mereka gunakan setiap hari. Orang yang hidup dalam mode bertahan memancarkan energi takut hilang. Mereka mengelola uang dengan ketakutan, bukan dengan visi. Mereka mengambil keputusan berdasarkan rasa aman palsu, bukan berdasarkan intuisi pertumbuhan.
Seseorang akan mulai melihat perubahan rezeki hanya ketika ia berani memindahkan kesadarannya dari bertahan menuju berkembang. Pria yang masuk mode berkembang tidak lagi dikuasai rasa takut. Ia mengambil keputusan dari tempat yang stabil dan berani. Ia memegang kendali atas hidupnya, bukan menjadi korban keadaan. Semesta memberi ruang bagi pria seperti ini karena energi ketegasan membuka jalur peluang yang sebelumnya tidak terlihat. 5. Kelimpahan mengalir ke pikiran yang rileks, bukan pikiran yang panik. Rezeki adalah aliran energi yang membutuhkan ruang untuk bergerak. Ketika seseorang hidup dalam kondisi mental yang penuh ketegangan, ruang itu hilang. Pikiran yang tegang menciptakan tekanan batin yang membuat seseorang sulit bernafas secara psikologis. Dalam keadaan seperti ini, bukan hanya tubuh yang mengeras, tetapi juga cara seseorang memandang kenyataan. Ia mulai menyingkirkan kemungkinan positif dan hanya meninggalkan gambaran buruk yang diproyeksikan pikirannya sendiri. Panik membuat otak bekerja dalam mode bertahan. Dalam mode ini, kreativitas mati, kejelian hilang, keberanian mengecil, pandangan seseorang menyempit hanya pada apa yang salah, bukan apa yang mungkin. Ia terpaku pada ancaman yang belum tentu nyata. Setiap situasi terasa seperti jebakan. Setiap keputusan terasa berbahaya. Sangat sulit bagi kelimpahan masuk ke pikiran yang hanya memikirkan bagaimana caranya. Padahal, rezeki membutuhkan pikiran yang mampu melihat celah kecil di antara ketidakpastian. Celah itu tidak dapat terlihat ketika batin dikendalikan kecemasan. Orang yang hidup dalam kepanikan seolah mengecat seluruh dunia dengan warna yang sama. Warna itu adalah warna ketakutan. Akibatnya, ia melewatkan peluang yang justru hadir dalam bentuk yang tidak ia duga. Peluang tidak selalu datang dalam bentuk yang rapi. Kadang ia muncul sebagai tantangan kecil atau sebagai ajakan untuk memperluas kapasitas diri. Pikiran panik tidak mampu membedakan antara ancaman dan kesempatan. Segalanya terlihat menakutkan. Sebaliknya, pikiran yang rileks memiliki cakupan yang lebih luas. Ia tidak melihat dunia dengan mata yang tertekan. Ia melihat dengan kehadiran yang utuh. Ketika batin rileks, dorongan bertahan mereda. Pikiran menjadi lebih objektif. Seseorang dapat menangkap perubahan kecil dalam hidupnya yang sebelumnya tidak ia sadari. Ia bisa mendengar intuisi. Ia bisa membaca tanda. Ia bisa menilai situasi tanpa bias ketakutan. Rileks bukan berarti pasif. Rileks berarti hadir. Pria yang batinnya rileks tetap mengambil tindakan yang diperlukan. Bedanya, ia tidak bergerak dari dorongan takut gagal. Ia bergerak dari keyakinan bahwa selalu ada jalan selama ia memegang kesadaran penuh. Ia membuat keputusan dari tempat batin yang kokoh. Itu sebabnya langkahnya tepat dan tidak terburu-buru. Ia tidak menghabiskan energi untuk menenangkan kepalanya sendiri. Energinya langsung diarahkan pada tindakan. Keadaan rileks menghasilkan produktivitas yang lebih stabil. Orang sering mengira sibuk berarti efektif. Padahal banyak yang sibuk tetapi tidak kemana-mana karena seluruh energi mentalnya dipakai untuk memadamkan kecemasan. Ia mengerjakan banyak hal, namun tidak ada yang benar-benar selesai. Pria yang rileks tidak terjebak dalam kekacauan itu. Ia membuat ruang batin sehingga idenya mengalir. Ia memberi tubuh dan pikirannya kesempatan untuk melihat gambaran besar. Sebuah ide besar tidak muncul dari pikiran yang bisik. Jalan keluar finansial tidak muncul dari kepala yang penuh gaduh. Rezeki mendekati pikiran yang memberikan ruang, dan ruang hanya hadir ketika seseorang tahu cara menenangkan dirinya. Inilah alasan mengapa meditasi, hening, dan jeda singkat dapat mengubah kualitas rezeki seseorang. Bukan karena tekniknya magis,
Namun karena teknik itu menciptakan ruang mental untuk energi baru masuk. Ketika batin rileks, tubuh merespons dengan tenang. Ketika tubuh tenang, pikiran lebih jernih. Ketika pikiran jernih, peluang terlihat. Ketika peluang terlihat, tindakan menjadi tepat. Dari sinilah rezeki mengalir. Kelimpahan tidak bersahabat dengan jiwa yang panik. Kelimpahan menyukai jiwa yang siap menampungnya. 6. Kesadaran syukur adalah kode energi tertinggi untuk mendatangkan kelimpahan. Syukur bukan sekadar kata yang diulang-ulang. Syukur adalah getaran batin yang mengubah cara seseorang memandang hidupnya sendiri. Ketika seseorang bersyukur, ia sedang mengakui bahwa kehidupannya memiliki nilai. Ia sedang menegaskan bahwa apa yang ia miliki saat ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang layak dihargai. Kesadaran seperti ini menciptakan kestabilan psikologis yang sangat kuat. Syukur menenangkan pikiran. Orang yang bersyukur tidak hidup dalam perlombaan dengan bayangannya sendiri. Ia tidak menghitung kekurangan dengan panik. Ia tidak terjebak membandingkan diri dengan orang lain. Ia menempatkan dirinya dalam posisi yang solid, sehingga ia dapat melihat hidup dengan lebih objektif. Ketika seseorang merasa cukup, ia berhenti mengejar validasi. Ia tidak terikat pada penilaian luar. Ia tidak memaksakan diri menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dan dari tempat batin seperti ini, kelimpahan bergerak lebih bebas. Sayangnya, banyak orang mempraktikkan syukur dengan cara yang dangkal. Mereka hanya menyebutkan hal yang mereka miliki, namun mereka tidak benar-benar merasakannya. Syukur yang hanya menjadi daftar tidak akan mengubah energi batin. Syukur yang mengubah hidup adalah syukur yang dirasakan sebagai pengalaman emosional, bukan hanya kesadaran logis, tetapi kesadaran yang menyentuh inti diri. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, tubuhnya menjadi lebih rileks, pernafasannya melambat, detak jantungnya stabil. Ini bukan metafora. Tubuh merespons syukur dengan mengaktifkan sistem saraf tenang. Dan ketika tubuh rileks, pikiran menjadi lebih jernih. Dari kejernihan itu, tumbuh keyakinan bahwa hidup dapat berkembang. Energi syukur bukan hanya mempengaruhi kondisi batin, tetapi juga cara seseorang bergerak dalam hidup. Pria yang bersyukur berjalan dengan kepercayaan yang berbeda. Ia melihat masa depan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ruang yang dapat diisi. Ia mengambil keputusan berdasarkan rasa cukup, bukan rasa takut. Keputusan yang lahir dari rasa cukup biasanya lebih stabil, lebih strategis, dan lebih minim kesalahan. Keputusan seperti itu membuka pintu rezeki lebih banyak. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasa cukup terus memancarkan energi ingin memiliki. Energi ini adalah energi kelaparan psikologis. Energi seperti ini membuat tindakan seseorang menjadi impulsif. Ia membeli hal yang tidak perlu. Ia terjebak gaya hidup yang dibuat untuk memuaskan ego kosong. Ia memasuki keputusan finansial yang merusak hanya karena ingin terlihat berhasil. Akibatnya, rezeki menjauh, bukan karena ia tidak berusaha, tetapi karena batinnya memancarkan energi yang membuat semesta menutup pintu. Syukur membuat seseorang layak menerima lebih, karena ia mampu menghargai apa yang sudah ia pegang. Orang yang tidak bisa menghargai hal kecil tidak akan diberi hal besar. Orang yang tidak bisa merawat yang sedikit tidak akan diberi yang banyak. Ini bukan dogma, ini adalah hukum psikologis. Ketika seseorang mampu menghargai hal yang sederhana, ia menciptakan kondisi batin yang aman untuk menerima lebih. Pria yang bersyukur tidak tergesa-gesa untuk menjadi seperti orang lain. Ia memiliki rasa hormat pada jalannya sendiri. Dari hormat itulah tumbuh rasa berharga. Dari rasa berharga tumbuh keberanian. Dan keberanian adalah pintu kelimpahan. Syukur bukan akhir. Syukur adalah pintu awal yang membuka jalur kelimpahan yang lebih luas.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.